Suara kerincing-kerincing bukan hanya sekedar bunyi, namun bagi sebagian orang, suara tersebut justru menjadi mistis atau horor ya. Ketika diintip dan kita keluar, ternyata Dunia wonderful, kita jalan-jalan menelusuri dunia tanpa batasan. Perjalanan seru, kuliner menggoda, tempat wisata jadi kenangan indah. Sate Madura di Jogja punya cerita yang unik beda dari daerah lain, terutama soal cara jualan yang sering bikin culture shock pendatang baru. Dan pernah nggak sih teman-teman traveler memperhatikan ciri khas penjual sate Madura yang ada di Jogja? Uniknya, sate Madura yang kita temui di Jogja bukan hanya soal rasa, ada juga cara berjualan yang mempunyai identitas tersendiri. Salah satunya menggunakan bel khas kerincingan yang dipasang di gerobak ataupun di pikulannya ya. Suara kerincing-kerincing bukan hanya sekedar bunyi, namun bagi sebagian orang, suara tersebut justru menjadi mistis atau horor ya. Yang sebagian buat orang pendatang shock culture. Karena suaranya mirip lonceng kecil atau delman, gak sedikit anak rantau atau yang pendatang di sini langsung berpikiran mistis, mulai dari mengira itu suara kereta kencana Nirol Kidul, iring-iringan makhluk halus, sampai mitos-mitos horor lokal Jogja lainnya ya. Ketika diintip dan kita keluar, ternyata tukang sate Madura yang sedang berkeliling ya. Dan ini sontak pada saat pertama kali saya ke Jogja dan mendengarnya itu merinding. Ada nggak teman-teman yang mengalami sama seperti Kurnia Wonderful? Ya guys, kita beli sate ya. Sate Madura, sate ayam Madura. Nah, kita lagi nunggu prosesnya. Kita beli 2 porsi. Harganya tuh 12.000. Kalau pakai lontong jadi 14 ya, Pak? Jadi 14.000. Sate Madura di Jogja mempunyai adaptasi lokal yang unik ya. Pertama, bumbunya itu halus, kacang tanahnya digoreng, digiling sampai lembut. Kemudian dimasak dengan bumbu rahasia dan hingga keluar minyaknya. Karakter kedua rasanya itu cenderung manis ya. Ini karena pengaruh lidah orang Jogja yang menyukai kuliner manis. Jadi penggunaan kecap manisnya cukup royal ya. Katang ya Pak, wong Madura teng mriki. Kata rasanya Madura yang Rasa ting. pinggir jalan. Dua empat. 24 tambah lontong 28 jadi Pak ya? 28. 1, 2. Ini sambal pakai nggak? Pakai ini. Itu ya. Kecap, Pak. Kecap, Oh iya lupa. Gak apa-apa, Pak. Ya deh, di. Orang popon tak main hilang. Nggih. Lupa. Betul kok sambal. Sambelnya dipisah aja. Sambelnya bisa. Isi ki sono bundelan. Bisa no, nggih. Sono. Cepiro kecape. Brambang kurang iki. Nggih, Bre, berambang bawang. Sambal iki. Oh ya udah. Piro cicip loro sambal. Cukup setunggal mawon. Oh. Siji mawon. Nggih, cekap. Ampun. Pun. Ya guys, jadi ini yang tadi kita beli ya, sambelnya itu terpisah, kita beli 20. Nah segini, 10-nya itu, 10 tusuknya itu harganya tadi 12.000 ya. Jadi kita pesennya memang pakai tidak pakai bumbu kacang, kita pakai bumbu kecap. Nah 12.000 terus tambah lontongnya ini harganya
2000 ya. Kita mau potong dulu. Ini kita makan mau coba pakai lontongnya ya. Nah, lontongnya sekarang kita coba. Kalau Kurniawan Nurul memang kalau makan sate itu sukanya yang kecap gini ya, nggak suka yang pakai kacang. Soalnya kalau pakai kacang itu biasanya tenggorokannya itu kering ya. Nah, kita coba dulu. Terus satenya kita ambil 3 aja ya. Nah, terus kita pakai bumbunya ini juga ya. Ada berambangnya ya. Terus kecapnya. Kita cobain ya satenya nih. Satenya itu satu ini tuh ada 4 potongan daging. Enak. Satenya itu empuk ya, juicy juga. Terus gorengnya tuh pas banget. Nah, yang jualan ini tadi orang Madura ya. Orang Madura udah lama di Jogja. Emang kalau rata-rata yang jualan sate ini sih orang Madura ya. Kecuali sate kelatak. Nah, sate kelatak biasanya orang Bantul. Tekstur lontongnya padat, terus karena dibungkus pakai daun pisang, jadi rasanya tuh agak ada manis-manisnya gitu dan enak ya. Baunya tuh juga enak ya, bau satenya itu smoky, enak banget. Mantap, rasanya juicy, terus smoky bakarnya tuh enak juga, mantap ya. Oh ya, tadi belum kita hitung ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pas ya. 20 tadi kita beli segini 24.000, terus tambah lontong jadi 28.000. Sate Madura itu dinamis ya, boleh berasal dari Madura, tapi begitu masuk ke Jogja, sate Madura beradaptasi dengan budaya lokal, mulai dari bunyi kerincungan yang bikin orang rindu sampai rasa manis yang ngangenin. Kalau di daerah teman-teman traveler gimana? Tulis di kolom komentar ya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Oke teman-teman, inilah video kita kali ini ya, review sate ayam Madura yang ada di Jogja. Dan jualannya itu keliling ya, naik sepeda motor seperti yang tadi sebelumnya video kita makan ini. Tuh, dan ciri khasnya itu pakai ceng-cengan gitu jualnya. Ceng-ceng, jadi tidak panggil sate gitu kan, kalau di Jakarta gitu sate gitu kan. Sate Madura. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa video ini di share biar ada 10. Bye.